Media pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk SMP kelas 7. Dampak negatif ghibah dan menumbuhkan sikap tabayun. Apa yang dimaksud dengan ghibah? Bukan qibah, ghibah. Diambil dari kata ghaba. Ghaba, ghaib, artinya tak nampak. Ghibah, aku sebut aib engkau ketika kau tak ada. Namanya ghibah. Zikruka akhaka bima yakrahu, kau sebut aibnya ketika dia tak ada di depanmu. Kalau engkau punya kawan suka menyebut aib orang lain di depanmu, hati-hatilah ketika kau tak ada, aibmu yang akan disebutkannya ke orang lain. Itu sudah hukum kepastian. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Sobat Muslim, perkara ghibah saat ini nyatanya memang sudah mewabah dan tak bisa terkontrol bagi sebagian orang. Perilaku tidak terpuji ini memang terlihat sepele dan sangat ringan untuk dilakukan. Namun, sadarkah kita bahwa dampak yang dijelaskan dalam Islam dari hal ini ialah ganjaran dosa yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kira-kira apa sih penyebab seseorang melakukan hal tersebut? 1. Kebencian terhadap orang yang digibahi. Amarah dan rasa benci terhadap seseorang mendorong pelaku membeberkan aib yang bersangkutan. Terlebih jika ruh keagamaan dan sikap waras hilang dari mereka yang tengah dirundung amarah, maka akan dengan entengnya pelaku membicarakan orang lain. 2. Iri hati. Salah satu penyebab utama munculnya ghibah dalam diri seseorang. Ketika orang lain memiliki kelebihan yang tidak ada dalam dirinya, maka si penggibah mulai menyebar gosip tentang kejelekan orang tersebut atau keluarganya. Tujuannya tak lain agar kelebihan orang tersebut hilang atau pindah kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hati-hati kalian terhadap perbuatan hasad, karena hasad itu memakan atau merusak kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. 3. Lingkungan. Lingkungan berperan sangat penting dalam perilaku ghibah. Ketika kita bergaul dengan lingkungan buruk dan senang bergosip, maka lambat laun kita pun akan terbawa oleh suasana seperti itu. Sebaliknya, jika kita bergaul dengan lingkungan baik dan senantiasa menjaga adab perilaku, maka kita pun akan terbawa baik dan berperilaku terpuji. 4. Niat merendahkan orang lain. Sekalipun pembeberan keburukan itu dilakukan di hadapannya, dan ia mengetahui dan mendengar, itu pun bisa dikategorikan sebagai ghibah, sebab ia tak menutupi aib, malah membuka dan menjadikannya bahan ejekan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Nah, itulah beberapa penyebab seseorang melakukan ghibah. Semoga video ini membawa manfaat. Dampak negatif ghibah: merusak nama baik diri sendiri dan orang lain, menimbulkan keresahan dan permusuhan, menjadikan hati tertutup dan sulit menerima kebijakan, memicu perselisihan dan pertikaian antar sesama, menimbulkan prasangka buruk dan berpikir negatif, memutus tali silaturahmi, merusak tatanan masyarakat. Cara menghindari ghibah. Memahami dan menyadari dampak negatif ghibah. Mengintrospeksi diri dengan melihat keburukan diri sendiri, sehingga malu untuk membicarakan orang lain. Bergaul dengan orang-orang yang saleh. Menjaga lisan. Memanfaatkan waktu dengan kegiatan positif. Bersikap mawas diri dan saling menasihati satu sama lain. Selalu berpikir positif terhadap orang lain. Perbedaan ghibah, kritik dan review produk. Ghibah adalah menyebutkan keburukan orang lain di saat orang tersebut tidak ada di sekitar. Sedangkan kritik adalah membicarakan kekurangan terhadap sesuatu dengan maksud agar menjadi lebih baik.
Tujuan dari perbuatan ini bersifat membangun, bukan menyebarkan aib. Dan review produk adalah menjelaskan tentang kualitas suatu produk sesuai dengan fakta yang dialami, apa adanya, setelah memakainya. Tabayun. Tabayun yaitu upaya mencari kejelasan dan kebenaran tentang sesuatu. Tabayun dapat dipahami sebagai tindakan cek and recheck atas informasi, kejadian atau berita. Cara menumbuhkan tabayun. Tidak langsung percaya terhadap suatu informasi, berita. Tidak menyebarkan informasi yang belum jelas. Mencari kebenaran suatu informasi dengan mengecek pada sumber aslinya. Hati-hati dengan informasi, berita hoaks beredar di masyarakat.